Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita buka buku paket halaman 123 pelajaran 11 Sakramen Ekaristi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Sakramen Ekaristi. Biarkan kami menyaksikan cinta-Mu yang tak terhingga dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tentu kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama kita terima. Nah, pada pagi hari ini mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna sakramen Ekaristi dan perjamuan terakhir. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna simbol-simbol dalam sakramen Ekaristi. Baiklah anak-anak, kalian sudah mendengar tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat lagi buku paket halaman 124 sampai 126. Ibu harapkan kalian bisa membacanya dengan baik ya. Nah, itu di situ cerita Unyang Bulaan. Dia adalah seorang putri atau gadis yang sangat cantik berasal dari Kalimantan Barat, Kapuas Hulu. Dia memiliki kulit yang sangat putih ya. Nah, ibu tidak bisa menjelaskan banyak. Nanti kalian ibu harapkan membacanya dengan teliti dan berkali-kali diulang ya. Nah, sekarang kita lihat lagi halaman 127. Perjamuan terakhir. Nah, sampai halaman 129 nanti dibaca ya anak-anak ya. Nah, itu perjamuan terakhir Yesus bersama ke-12 muridnya. Nanti ibu harapkan kalian juga bisa membacanya dengan baik ya. Karena kalau ibu jelaskan semuanya mungkin terlalu lama ya. Lebih baik kalian baca sendiri di rumah. Anak-anak, sekarang kita lihat lagi halaman 130 sampai halaman 133 ya. Nah, mari kita lihat. Ibu akan menjelaskan secara ringkas. Mari kita mempelajari tradisi gereja tentang Ekaristi. Nah, apa itu Ekaristi? Ekaristi berasal dari kata Eucharistin yang berarti ucapan terima kasih atau syukur kepada Allah. Di dalam Ekaristi, tujuan umat beriman berkumpul, ya. Nah, itu berkaitan dengan perjamuan malam terakhir tadi, Yesus bersama para murid-muridnya. Tujuannya adalah yang pertama, merayakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan. Yang ketiga, mempersembahkan kurban kudus. Yang keempat, menerima komuni kudus bersatu dengan Kristus. Yang kelima, merayakan misa kudus. Nah, missio adalah pengutusan. Nah, itu ya tujuan perjamuan malam terakhir dengan Yesus, dengan para muridnya. Nah, dalam Ekaristi umat beriman dipersatukan dengan Kristus ketika menerima komuni kudus. Ya. Nah, menerima komuni kudus saja tidak sama dengan merayakan Ekaristi. Maka di sini ada buah-buah Ekaristi dan komuni kudus. Apa-apa saja buah-buah Ekaristi dan komuni kudus? Di sini ada 5 poin. Yang pertama, memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Yang ketiga, membangun gereja di dalam kesatuan. Yang keempat, mendorong kita peduli terhadap kaum miskin. Yang kelima, mendorong persatuan umat beriman. Nah, anak-anak, sebagai sumber sekaligus puncak kehidupan Kristiani, Kristus sungguh-sungguh hadir tengah-tengah kita pada saat perayaan Ekaristi. Ya. Nah, pada saat menerima komuni, umat beriman sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Kristus. Nah,
tubuh darah Kristus itu dilambangkan berupa roti dan anggur. Roti dilambangkan dengan tubuh Yesus. Sedangkan anggur dilambangkan dengan darah Yesus. Kalian harus tahu. Nah, oleh karena itu, sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita untuk ambil bagian dalam karya perutusannya, dalam perayaan Ekaristi, umat beriman mengenang kembali perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Nah, anak-anak, dalam tradisi gereja Katolik juga perayaan Ekaristi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Ya, dapat dibagi menjadi 4 bagian perayaan Ekaristi. Yang pertama pembukaan, yang kedua liturgi sabda, yang ketiga liturgi Ekaristi, yang keempat penutup. Nah, kalian bisa membaca sendiri apa itu ritus pembukaan, apa itu liturgi sabda, apa itu liturgi Ekaristi, dan apa itu penutup. Nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Nah, jadi anak-anak, kalian harus bisa mengerti dan memahami. Sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan Kristus dengan umatnya, dengan memperingati perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dan para ke-12 murid Yesus. Nah, jadi simbol-simbol dalam sakramen Ekaristi itu, dalam perayaan Ekaristi harus ada uskup atau imam yang ditabiskan dalam gereja Katolik, dan roti serta anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, jadi tata perayaan Ekaristi itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Oleh karena itu anak-anak mensyukuri sakramen Ekaristi. Nah, orang beriman merayakan Ekaristi dengan penuh syukur dan menjadikan sumber kekuatan iman untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Ikut serta mewartakan kabar baik dalam kegiatan hidup sehari-hari. Ya anak-anak ya. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena hari ini kami telah Engkau perkenan dengan Ekaristi yang menjadi kesempatan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.